Di awal episode karena Ju-won telah menganggap jika San-ha dan Hae-jun adalah kakaknya, dia terkena masalah dikarenakan banyak wanita yang menitipkan barang terhadapnya untuk diberikan ke San-ha dan Hae-jun yang membuatnya kesal. Di dalam bas, Hae-jun lantas memberi saran agar Ju-won bersikap aneh dan menjadi psikopat agar tidak ada orang yang berani menitipkan barang lagi terhadap Ju-won. Dengan polosnya Ju-won malah menuruti perkataan Hae-jun tadi jika dia sekarang akan bersikap aneh dan psikopat terhadap orang yang akan menitipkan barang terhadapnya untuk diberikan ke Hae-jun dan San-ha. Ju-won pun mencoba melakukan perkataan Hae-jun tadi di depan dua wanita yang akan menitipkan barang terhadapnya. Di saat dua wanita itu akan memberikan barang tersebut, tiba-tiba Ju-won bersikap aneh dengan menaikkan dua bola matanya. Dia juga menarik salah satu wanita itu dan membawanya ke suatu tempat entah kemana. Sayangnya Ju-won malah terseleo yang membuat dirinya terjatuh ke dalam kolam. Di situ juga ada satu wanita yang berlari ingin memberitahu Hae-jun jika Ju-won terjatuh ke dalam kolam, di mana dia adalah teman Hae-jun yang bernama Park Dal. San-ha juga tidak sengaja melihat Ju-won terjatuh ke dalam kolam saat dia berada di dalam kelas. Pindah ke Ju-won kembali. Di sini dia masih melakukan hal konyol dan berakting jika dia telah dipukul oleh wanita tadi yang membuatnya terjatuh ke kolam. Karena banyak orang di sana wanita tersebut menyebut Ju-won psikopat, dan anehnya lagi Ju-won malah sangat senang mendengar semua itu dikarenakan menurut Ju-won berarti dia berhasil melakukan apa yang dikatakan Hae-jun tadi. Tidak lama dari itu datang Hae-jun dan San-ha yang sangat marah melihat Ju-won terjatuh ke dalam kolam yang membuat wanita tadi pergi dari sana. San-ha juga menjewer kuping Hae-jun dikarenakan San-ha tahu jika Ju-won seperti itu dikarenakan perkataan Hae-jun tadi. Sepulang sekolah di dalam bus, orang-orang merasa bau yang aneh yang ternyata disebabkan oleh baju Ju-won yang tadi basah karena jatuh ke dalam kolam. Mendengar itu, San-ha dan Hae-jun mendekatkan badannya terhadap Ju-won agar orang di sana beranggapan jika mereka berdualah yang bau, bukan Ju-won. Namun sayangnya setelah mereka berdua keluar dari bus, tiba-tiba hujan yang membuat mereka bertiga memilih berlari dikarenakan tidak membawa payung. Sesampainya di dekat rumah, mereka bertiga memilih meneduh dan dihampiri oleh tetangga mereka. Di sana mereka menyapa Ju-won, Hae-jun dan San-ha lalu bertanya pada Hae-jun apakah ibunya sudah ada kabar. Mendengar itu Hae-jun langsung murung dan San-ha pun melindungi Hae-jun agar tidak mendengarkan perkataan tetangganya tadi. Melihat Hae-jun murung, dia malah berkata jika Hae-jun anak yang malang karena ibunya meninggalkannya. Kesal dengan itu Ju-won lalu berkata jika Hae-jun tidak malang karena mereka bertiga bahagia selama ini sebagai keluarga. Di malam hari di saat makan bersama, neneknya menelpon San-ha tapi San-ha tidak mengangkatnya karena dulu ibunya meninggalkannya. Berbeda dengan ayahnya, dia malah mengangkat telepon tersebut di depan San-ha yang membuat San-ha sedih. San-ha pun tidak melanjutkan makannya dan memilih untuk masuk ke kamarnya. Setelah anak-anaknya pergi, Jung Jae memarahi ayah San-ha agar dia tidak melakukan hal itu lagi di depan San-ha dikarenakan dia bukan ibu mertuanya lagi melainkan mantan ibu mertuanya saja. Di mana ibu San-ha ternyata menikah lagi dengan laki-laki kaya yang kerja sebagai dokter. Pindah ke San-ha yang sedang dihibur oleh Ju-won dan Hae-jun karena mereka tahu San-ha sedang sedih. Bahkan mereka masuk ke kamar San-ha dan melakukan hal konyol agar San-ha kembali tersenyum. Untungnya San-ha kembali tersenyum setelah melihat Ju-won dan San-ha melakukan hal konyol untuk menghiburnya. Keesokan harinya, di sini guru sekolah San-ha menyuruh San-ha kuliah di Universitas Kedokteran di Seoul dikarenakan San-ha sangat pintar. Namun San-ha menolaknya dan akan kuliah di tempat yang tidak jauh dari rumahnya, padahal San-ha menolak itu karena tidak ingin bertemu ibunya. Setelah perbincangan dengan gurunya selesai, San-ha diajak oleh Hae-ju ke suatu tempat. Tidak sengaja Ju-won dan Park Dal melihatnya dan Park Dal memberitahu Ju-won jika sepertinya San-ha dan Hae-ju pacaran karena teman sekelasnya banyak yang membicarakan mereka berdua berpacaran. Mendengar itu Ju-won terkejut dan kesal karena dia tidak diberitahu oleh San-ha jika dia pacaran dengan Hae-ju. Tapi yang sebenarnya ternyata Hae-ju dan San-ha tidak pacaran, melainkan Hae-ju lah yang salah berpikir jika San-ha dulu pernah menerimanya menjadi pacar. San-ha juga di sini menjelaskan jika dia tidak menyukai Hae-ju dan menganggapnya teman saja.
Salah paham dengan itu Juwon malah marah terhadap Sanha karena Sanha tidak jujur tentang hubungannya dengan Haeju. Pindah ke Haejun dan teman-temannya sedang mencurigai seseorang karena dia terus memotretnya di saat dia bermain basket. Haejun lalu mengejar orang tersebut dan orang itu tidak sengaja menjatuhkan kameranya ketika Haejun memegangnya untuk tidak kabur. Haejun terkejut karena orang itu hanya memotret dirinya saja dan Haejun merasa orang tersebut dari Seoul setelah mendengar dia tadi berbicara. Haejun pun berpikiran apakah orang itu suruhan ibunya karena ibunya juga pergi ke Seoul dulu yang sampai sekarang belum pernah menemuinya kembali. Pindah scene ketika Sanha menjelaskan tentang hubungannya dengan Haeju terhadap Juwon. Sanha menjelaskan jika mereka tidak pacaran malah Haejun lah mantan pacar dari Haeju. Karena semua itu Juwon tidak marah lagi terhadap Sanha melainkan sekarang dia malah marah terhadap Haejun karena tidak memberitahu jika dia pernah pacaran dengan Haeju. Keesokan harinya di sekolah Haejun merasa aneh terhadap Juwon yang seperti menjauhinya. Haejun lantas bertanya terhadap Sanha kenapa Juwon terlihat berbeda sekarang terhadapnya. Sanha lalu memberitahu jika Juwon telah mengetahui hubungan Haejun dan Haeju dulu. Mendengar itu Haejun terkejut karena dia dulu tidak memberitahu Juwon jika dia pernah pacaran dengan Haeju. Tidak lama datang Haeju yang mengajak Haejun berbicara. Mengetahui Sanha tidak menyukainya, Haeju malah mengajak Haejun berpacaran kembali. Tapi Haejun marah dan berkata jika dia tidak ingin berpacaran kembali dengan Haeju. Haejun juga berkata jika Juwon telah mengetahui hubungan mereka berdua dulu yang membuat Juwon sekarang kesal terhadapnya. Mendengar itu Haeju sangat kesal karena Haejun lebih mementingkan perasaan Juwon daripada dirinya. Kesal dengan perkataan Haejun tadi di sini Haeju mendatangi Juwon dan pura-pura terjatuh di hadapan Juwon dan langsung meminta maaf terhadap Juwon. Dia seolah-olah telah disakiti oleh Juwon yang membuat semua orang yang ada di sana beranggapan jika Juwon telah menyakiti Haeju. Tidak lama datang Haejun yang mengetahui semua perilaku jahat Haeju terhadap Juwon yang membuatnya kesal. Tapi dia menahan emosinya dan mengajak Haeju ke UKS untuk mengobati lukanya agar semua orang di sana pergi dan tidak membicarakan Juwon lagi. Namun Sanha juga datang ke sana lalu bertanya terhadap semua orang apakah mereka semua ada yang melihat jika Juwon yang telah mendorong Haeju. Semua orang di sana terdiam dikarenakan tidak ada yang melihatnya sama sekali. Sanha juga mengancam Haeju akan melaporkan ke guru karena memfitnah Juwon yang membuatnya ketakutan tidak bisa mengatakan apapun. Mereka bertiga pun pergi dari sana karena masalah tersebut sudah selesai dengan kedatangan Sanha. Di kelas Park Dal mengajak Juwon menonton pertandingan basket Haejun nanti dengan sedikit memaksa padahal Juwon tidak ingin pergi menonton. Melihat kelakuan temanya sedikit aneh Juwon lalu mengetahui jika Park Dal menyukai Haejun karena Park Dal terus tersenyum di saat Juwon bertanya apakah Park Dal menyukai Haejun. Sepulang sekolah Haejun tidak sengaja melihat orang seperti ibunya dan dia lantas mengejar orang tersebut. Sayangnya ternyata orang tersebut bukan ibunya melainkan orang lain. Di sana juga ada Park Dal yang melihatnya dan Haejun mengajak Park Dal makan bersama. Di saat makan Park Dal tidak bisa makan dengan tenang karena di hadapannya ada Haejun orang yang dia suka. Melihat tangan Park Dal bergetar saat akan membelah daging Haejun memberikan makanannya terhadap Park Dal yang telah dia potong. Haejun juga menyuruh Park Dal tidak memberitahu Juwon tentang hal tadi jika tidak mau dia marah terhadapnya. Pindah scene ke di saat Haejun didatangi oleh seorang laki-laki yang berkata jika dia adalah ayahnya yang membuat Haejun terkejut. Episode 2 pun berakhir.